Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Terima kasih untuk teman-temanku semuanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya lewat media sosial Instagram kami ya. Dan langsung aja kita akan jawab pertanyaan pertama. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Zaki Mirza. Masya Allah guruku. Ini pertanyaannya Masya Allah loh nih ya. Bagaimana, ini dari Miko Haryanto 22 ya. Pertanyaan beliau, bagaimana cara mencari ayah kandung kita sedangkan saya dilahirkan dari perbuatan zina, Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan yang ditanya cara mencari. Ada Facebook kan sekarang ya? Iya. Jadi intinya gini, seorang anak laki-laki itu pada anak yang dihasilkan dari hubungan zina, entah laki atau perempuan, dia tidak perlu mencari ayahnya. Karena secara nasab, seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan berzina, secara biologis, secara kauni qadari, secara hukum biologis, memang itu nyambung. Kan itu darah daging. Tapi hubungan ini tidak didasari atas pernikahan yang sah. Maka seorang anak tersebut tidak punya kewajiban untuk mencari ayah biologisnya. Kenapa? Itulah kenapa di zaman baginda Rasulullah SAW, seorang wanita ketika dia berzina dan mengakui, kemudian dihukum, maka cara yang paling efektif setelah itu adalah dengan menghijrahkan sejauh mungkin supaya dia tetap menjadi wanita yang mulia di tempat lain. Kan bisa jadi di satu tempat dia dianggap berzina, dianggap sudah melanggar agama. Itulah kenapa kata Rasulullah, hijrahkan wanita tersebut supaya Allah tetap memuliakan hidupnya. Nah, itulah kenapa menurut saya pertanyaan tadi buat abang, siapa namanya Bang Ali? Miko kali ya namanya. Bang Miko. Haryanto 22. Tetap secara kewajiban sebagai orang tua dan kita sebagai anak, antara secara hubungan biologis ya, anak dengan ayah itu kita hanya mendoakan. Bagaimanapun ada darah daging yang mengalir di tubuh Abang Miko. Doakan saja yang terbaik, kemudian mudah-mudahan ayahanda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajibannya hanya tetap mendoakan. Mudah-mudahan suatu saat dengan cara Allah, qadarullah, bisa dipertemukan, dan walaupun secara hukum tidak punya hubungan nasab, tapi secara hubungan biologis bagaimanapun sebagai sama manusia kita harus memberikan pengabdian yang terbaik, bakti yang terbaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, terima kasih guruku jawabannya. Dan kita lanjutkan, ini dari @kiki_21 untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Azhari Nasution. Apakah salah jika kita ingin dicintai banyak orang dan dipandang baik oleh orang lain? Dan bagaimana kita tahu batasannya agar tidak berlebihan? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus ya. Salah gak sih kalau kita pengen dipandang baik sama orang? Dua hal yang selalu dicita-citakan sama kita nih. Yang pertama meninggalkan amal yang baik. Yang kedua meninggalkan cerita yang baik. Bang Ali mau gak nanti ketika wafat orang taunya Bang Ali itu orang baik? Mau banget. Mau kan? Amin, kabul. Amin. Nanti ketika disolatkan, hal kana fi hayatihi Ali Zainal khair. Semangat banget jawabnya. Belum ini. Padahal belum waktunya ya. Ya Allah. Jadi itu fitrah sebenarnya. Iya. Tapi yang juga harus hati-hati adalah karena di situ ada pintu masuk iblis ya. Kamuflase iblis biar kita sesat. Jangan sampai kita nggak baik-baik amat merasa baik. Ataupun kalau memang kita baik tapi kita merasa lebih baik daripada orang, disitulah justru menunjukkan bahwa kita belum baik. Nah, ini yang nggak boleh. Nanti jatuhnya bisa ria, ya ingin beramal tapi ingin diperlihatkan sama orang. Waktu saya belum datang Bang Ali misalnya saya main handphone, lihat Instagram, WA dan lain-lain. Bang Ali masuk, saya langsung ambil tasbih. Allah. Ya Allah, lagi khusyuk banget Ustaz gitu ya. Khusyuk banget, pengen dilihat sama orang. Iya. Nah, ini kan gak bagus, ini riya. Dalam Al-Quran itu amal yang tidak dapat pahala itu salah satunya riya. Fawailul lil musallin, celaka mereka yang sholat. Apakah semua yang sholat celaka? Tidak.
dijelaskan sama Al-Quran, ada harfu tafsir di sana. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una. Dia sholat tapi yura'una. Ingin dinilai, dipantau, dipuji sama orang. Sehingga dia dikecam celaka. Fawail. Wail itu menurut ulama tafsir dua ya. Yang pertama wail itu adalah kata-kata yang berkonotasi negatif, maknanya celakalah kamu. Jadi kalau kita bilang wailak, celaka kamu. Yang kedua maknanya wail itu adalah lumbung neraka jahanam yang kalau dicampakkan batu 40 tahun baru sampai batu itu ke bawah. Jadi apapun makna wail itu dua-duanya konotasinya negatif. Jadi ingin dinilai baik itu sah saja. Tetapi merasa lebih baik dari orang, lalu kemudian padahal itu nggak benar gitu ya. Nah, ini jangan sampai, karena itu bisa mengarah pada ria, bisa mengarah pada sombong. Karena iblis kan begitu, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Nah, dia merasa lebih baik ini. Padahal biarlah kebaikan itu dinilai sama Allah Subhanahu wa taala, bukan tugas kita. Tugas kita beramal baik, tapi menilai kita baik atau tidak itu menjadi tugas Allah Subhanahu wa taala. Oh, Masya Allah, bisa bijaksana banget tuh kalau kita pegang apa yang disampaikan oleh guru kita ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan ngaji bersama Ustaz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.